Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, kemudian insyaallah kita akan membaca dan meneruskan kitab dari Bulughul Maram sampai kepada Kitabun Nikah. Kita sekarang masuk ke dalam Kitabun Nikah. Pertama adalah pengertian daripada an-nikah. Apa yang dimaksud dengan an-nikah? Bahasa Indonesianya nikah adalah nikah ya, atau kawin ya. Secara bahasa ya, dalam bahasa Arab an-nikah itu artinya adalah ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu artinya adalah menempelkan ya, menempelkan. Wal jam'u artinya menggabungkan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, kata beliau, tanakahat al-ashjar idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Ada ungkapan tanakahat al-ashjar, pohon-pohon itu tanakahat. Maksud dari tanakahat itu, dari nikah tadi, idza tamayalat, apabila pohon itu saling condong ya. Wan dhamma ba'daha ila ba'din, sebagiannya itu menempel kepada sebagian yang lainnya. Ini secara bahasa, dalam bahasa Arab. Sedangkan secara syar'i nikah itu adalah aqdun, akad ya. Aqdun artinya akad. Yatadammanu ya, ibahata istimta'i kullin min az-zawjaini bil akhar 'ala al-wajhi al-mashru'. Akad yang di dalamnya itu terkandung atau menjamin bolehnya bersenang-senang di antara suami istri yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Nah, ini disebut dengan an-nikah. Dan kita baca tadi yaitu aqdun, akad ya. Kalau tidak ada akad ya,
Kalau tidak ada akad, ya tidak disebut nikah secara syar'i. Walaupun secara bahasa mungkin seperti tadi pohon, ya, atau binatang, ya, ya, atau orang-orang yang tidak mengenal agama, yang mereka mungkin saja, ya, bersenang-senang di antara dua orang, laki-laki perempuan, tanpa ada akad, ya mungkin, ya. Karena memang tidak mengenal misalnya agama ataupun aturan yang memang mengatur dalam hal hubungan suami istri. Summiya bidzalika li'annahu yajma'u baina syakhsain. Dinamakan seperti itu, yaitu dinamakan akad, itu adalah nikah, karena menggabungkan dua orang. Kemudian wa yadummu ahaduhuma ilal akhar. Kemudian menempelkan salah satu di antara keduanya kepada yang lainnya. Wal Arab, ya, tasta'milu lafdhan nikah bima'na al-aqd. Bangsa Arab, ya, menggunakan lafaz nikah itu dengan makna akad, yaitu dengan makna akad. Wa bima'na al-wad'i wal istimta', dan dengan makna al-wad'u yaitu hubungan suami istri, wal istimta' yaitu saling, ya, membuat kesenangan di antara satu dengan yang lainnya. Lakin an-nikaha haqiqatan yutlaqu 'ala al-'aqdi. Akan tetapi nikah itu secara hakiki dimutlakkan kepada akad, bahwa nikah itu adalah akad. Wa yusta'malu majazan fil wad'i. Kemudian digunakan secara majaz di dalam al-wad', yaitu dalam masalah hubungan suami istri. Wa 'amatu isti'malil Qur'ani li lafdhin nikah innama huwa fil 'aqdi la fil wad'i. Kebanyakan penggunaan, ya, lafaz an-nikah, ya, di dalam Al-Qur'an itu adalah tidak lain dalam makna akad. Di dalam Al-Quran digunakan makna an-nikah. Nikah itu maknanya adalah al-akad, la fil wad'i, bukan di dalam makna al-wad', yaitu hubungan suami istri. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, nah di sini idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi al-mu'minat. Artinya di situ adalah aqadtum alaihinna. Kalian itu melakukan akad nikah, ya, di antara mereka. Kemudian kenapa di situ bermakna akad bukan bermakna al-wad'u? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Tsumma talaqtumuhunna", kemudian kalian mentalak mereka, menceraikan mereka,
min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian itu, ya, min qabli an tamassuhunna, menyentuh mereka, yaitu berjima dengan mereka atau melakukan hubungan suami istri dengan mereka. Jadi baru saja akad nikah, ya, belum malam pertama sudah ditalak, ada tidak? Belum malam pertama belum, gitu kan? Baru saja akad nikah, beberapa saat kemudian, biasanya berapa menit kemudian, setelah itu ditalak, ya, atau dicerai. Ini maksud daripada kata atau lafaz an-nikah, ya, di dalam Al-Quran maknanya secara mutlak adalah akad, begitu. Baik. Untuk syariat nikah ini jelas Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga, ya, ijma' dari umat ini. Jelas. Kalau Al-Quran, ya jelas yang sedikit kita baca, ya, apalagi kalau dalam pernikahan, ya, dalam khutbah nikah sering dibacakan, yaitu surah An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Surah An-Nur ayat 32, ya. Kemudian kalau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti kita baca hadis-hadisnya di dalam Bulughul Maram ini, kita bernikah, di antaranya adalah ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai, ya, kemampuan al-ba'ah, ya, maka hendaknya dia menikah, ya. Al-ijma' jelas, ya, bahwa seluruh, ya, kaum muslimin, ya, sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sekarang ini, ya, bersepakat tentang disyariatkannya an-nikah. Ya, tentu syariat an-nikah ini adalah syariat yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat mulia. Karena memang terdapat banyak hikmah di dalamnya, ya. Dan juga tidak bisa manusia itu meninggalkannya, atau makhluk hidup, ya, secara umum, ya. Kalau binatang, mereka adalah tidak terkena taklif. Mereka, ya, sesuai dengan insting mereka saja untuk keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup. Tumbuhan juga demikian. Nah, untuk manusia, mereka terkena taklif, ya. Maka mereka diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak diberikan aturan, tentu akan menimbulkan banyak kerusakan, ya, banyak kerusakan di muka bumi ini, ya, ketika tidak diberikan aturan dan ketentuan-ketentuannya atau syariat secara jelas, ya, tentang nikah ini. Di antara hikmahnya adalah pertama, ya, al-istijabah li nida'il fitrah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan, ya, memberikan solusi untuk bagaimana, ya, menjalankan fitrah manusia tersebut, ya, fitrah manusia, yang dimana fitrah manusia seperti itu, ya. Bahkan di sebagian, misalnya negara-negara, ya,
yang mereka itu adalah notabene-nya terlepas daripada syariat, yang sekarang ini bahkan mereka mengkhawatirkan hilangnya generasi mereka karena populasi mereka terus menurun, dari tahun ke tahun. Ada di beberapa negara, bahkan beberapa kampung-kampung mereka sudah mulai sepi. Kenapa? Karena mereka tidak ada syariat nikah seperti kita. Bahkan mereka mungkin saja takut untuk berkeluarga. Yang dahulu digencarkan, misalnya anaknya dibatasi dan seterusnya, sampai dengan sekarang mereka kekurangan penduduk, kekurangan generasi, bahkan mereka takut akan keberlangsungan dari generasi bangsa mereka. Di dalam syariat Islam, jelas Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi fitrah manusia ini untuk berkeluarga dan juga beranak pinak, dengan syariat an-nikah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang mulia ini sehingga kita semua kaum muslimin bisa menyalurkan fitrahnya, baik fitrah manusia dalam hal ini adalah bagaimana penyaluran syahwatnya, dan juga berkeluarga. Karena manusia itu butuh berkeluarga antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin saat ini mulai ada penyakit yang disebarkan oleh orang-orang kufar, yaitu berkeluarga tapi tidak mau mempunyai anak. Berkeluarga, nikah, tidak mau mempunyai anak. Mulai ada. Dan itu adalah berbahaya. Kenapa? Karena memang akan menyebabkan tadi seperti apa yang telah terjadi di negeri kaum kufar, yaitu loss generasi. Baik. Kemudian yang kedua adalah imdadul mujtama' al-islami bin naslin salihin. Dengan menikah ini kita bisa membangun masyarakat Islami, membangun masyarakat Islam dengan menikah ini. Kemudian dengan dianugerahkannya keturunan yang saleh. Kalau tidak ada syarat nikah, maka tentu tidak akan terwujud masyarakat Islam. Kalau masyarakat Islam ini tidak terwujud, bagaimana dengan negara? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menikahi itu adalah wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang subur, yang penuh dengan kasih sayang. Beliau bersabda, tazawwaju al-walud al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian al-walud, yaitu wanita yang subur, yang mempunyai banyak anak. Bagaimana akan terwujud masyarakat kalau misalnya tidak punya anak? Orang tua kalau tidak ada anak, ketika dia meninggal, sudah ditinggalkan semuanya, tidak ada yang meneruskan. Banyak di negara-negara, misalnya ada di Jepang, ada di Italia katanya, itu ada rumah-rumah yang bagus-bagus di desa-desa mereka yang tidak ada ahli warisnya, dan desanya mulai sepi.
ya, sepi karena memang tidak ada lagi ya masyarakat di sana, mulai sepi. Ya. Di dalam Islam kita diperintahkan, bahkan alhamdulillah ya di Karawang ini semakin ramai ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menikahi wanita-wanita yang al-walud, yaitu banyak anak, subur. Al-wadud yakni penuh dengan kasih sayang. Ya. Dan beliau alaihi salatu wassalam ya, merasa berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi kita ketika mempunyai anak yang soleh ya, dididik dengan baik dengan pendidikan Islam, maka akan membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat daripada an-nikah. Kemudian yang ketiga, ijadu as-sakanin nafsi wal istiqrar ruhi, yaitu kita mendapatkan ketenangan jiwa ya, ketentraman ya, roh kita dengan menikah ini, sesuai dengan ayat yang sering kita baca ketika atau sering kita dengar ya, kalau dalam akad nikah ya, atau pesta pernikahan, yaitu surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha. Nah ini agar kalian itu tenang ya. Tenang, sakinah ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian menjadikan di antara kalian itu mawaddah ya, kasih sayang, wa rahmah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mereka itu berpikir ya. Dan ini jelas ya, perbedaan antara orang yang menikah dengan yang belum menikah. Kalau yang belum menikah itu biasanya masih galau ya kan? Yang belum menikah masih belum tenang ya. Tapi ketika sudah menikah, alhamdulillah sudah merasakan ketenangan ya. Ketika mereka menikah dengan benar, dengan tujuan yang benar, visi misi yang benar, yang bersama, sesuai antara suami dan istri begitu. Kalau visi misi suami istri itu tidak sesuai, tidak sama ya, kadang-kadang bahkan menimbulkan banyak permasalahan. Orang kadang-kadang menikah itu asal suka sama suka kemudian menikah, tapi setelah menikah kemudian tidak ada kecocokan di antara mereka, lalu beberapa saat kemudian akhirnya cerai begitu ya. Akan tapi kalau misalnya keduanya itu mempunyai pandangan visi misi yang sama ya, visi misi yang sama, yang bagus ya, seperti misalnya kedua orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini luar biasa. Mereka itu sebelum menikah itu mereka sudah mempunyai profil masing-masing ya, profil masing-masing ya. Ayahnya misalkan Salahuddin punya profil istri yang bagaimana ya. Kemudian calonnya ya, calon istrinya juga mempunyai pandangan, mempunyai visi misi yang sama ternyata. Kemudian ketika mereka disatukan, maka lahirlah generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal bisa membebaskan Al-Aqsa. Nah, dan kita perlu keluarga-keluarga yang mempunyai visi misi yang hebat gitu, visi misi yang seperti itu
Ya, tidak hanya visi misinya senang-senang saja. Ya, tidak hanya senang-senang saja, akan tapi mempunyai visi misi yang luar biasa. Ya, bagaimana anak cucunya itu bisa memperjuangkan al-Islam, memajukan al-Islam, begitu. Dan mendakwahkan Islam, ya, memperjuangkan at-tauhid, la ilaha illallah. Ini visi misi keluarga yang harus ada, bukan hanya senang bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, punya harta, bisa jalan-jalan, bisa. Nah, itu kadang hanya seperti itu. Ya, tapi visi misi suami istri tidak hanya sampai pada hal-hal yang sifatnya senang-senang saja. Baik. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah al-hifadz 'ala al-akhlaq, ya, menjaga akhlak. Menjaga akhlak, ya. Ini penting, ya, menjaga al-akhlak. Kenapa? Karena kalau tidak ada syariat an-nikah ini, ya seperti binatang. Seperti binatang. Maunya apa, selesai, sudah begitu saja, tanpa ada aturan, ya, tanpa ada aturan, tanpa ada syariat. Maka menyebar namanya zina, ya. Kalau sudah menyebar zina, ya, akhlak, ya, moral, ya, tentu akan hancur, ya, akhlak, moral akan hancur. Kenapa? Sudah, ya, menyebar, ya, perbuatan-perbuatan fahisyah atau zina, bahkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit, ya. Apalagi misalnya yang marak sekarang ini, yang katanya mulai di mana-mana dan ingin diakui eksistensi mereka, yaitu, ya, generasi punya penyakit liwat, yaitu LGBT. Nah, ini kan mereka ingin diakui, ya, padahal itu adalah penyakit, ya, penyakit akhlak, penyakit moral, gitu. Dan juga akan menimbulkan penyakit fisik, AIDS, HIV dan sejenisnya. Itu semua. Dengan syariat nikah kita bisa mengendalikan dan juga bisa melindungi, ya, melindungi diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita dari kemerosotan akhlak dan juga penyakit-penyakit masyarakat ataupun penyakit-penyakit fisik, ya, yang semuanya adalah penyakit itu menjijikkan, gitu. Bahkan orang yang lantang membela hak-hak mereka, maksudnya hak-hak mereka ingin diakui eksistensinya, ketika terkena penyakit pun, ya, para pembela itu tidak mau untuk mengurusin. Para pembela itu tidak mau untuk mengurusi. Kemudian yang kelima, ya, al-muhafadzah 'ala an-naw'il bashari, ya, sawiyan salim. Yaitu kita menjaga, ya, adanya, ya, keturunan dari manusia atau jenis manusia, ya. Kalau misalkan tidak ada syariat nikah, maka manusia bisa punah. Misalkan yang ada tadi LGBT, ya, ya sudah akan punah, penyakit dan juga akan punah manusia. Ya, terjadi, ya, tadi di beberapa negara yang mulai lost generasi, ya. Kemudian yang keenam, ya, ini sudah jelas, gitu, manusia akan terus ada kalau ada syariat nikah. Yang keenam adalah tausi'u dairatil qarabah, ya. Memperluas kekerabatan, Nah, ini dengan syariat nikah, memperluas kekerabatan, ya. Misalnya adalah, ya, kita yang tadinya
mungkin di kampung, ya, misalnya di Jawa, lalu merantau ke Karawang dan menikah dengan orang Karawang, misalnya begitu ya. Yang di Jawa menikah dengan orang Karawang. Nah ini kan menjadi ada kerabat. Di Jawa ada, di Karawang ada, ya. Atau di Karawang bertemu dengan orang dari mana, misalnya dari suku mana, gitu kan. Jadi kekerabatannya menjadi luas. Kita ke Jawa ada kerabat, ada saudara. Kita ke Karawang ada saudara. Mungkin kita juga ke Sukabumi ada saudara, ada kerabat. Karena hubungan pernikahan tidak hanya satu suku. Mungkin sekarang sudah banyak, ya. Ada yang suaminya suku Sunda, istrinya suku Jawa. Ada suaminya suku Sunda, kemudian istrinya adalah suku misalnya Betawi atau yang lainnya. Nah ini memperluas kekerabatan, semakin luas. Ya banyak saudara. Ini adalah di antara hikmah daripada nikah. Ya. Kemudian adanya ta'awun, ya, adanya takaful. Ya, adanya ta'awun, adanya takaful. Ya. Ta'awun saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga jelas, yaitu suami istri dan anak-anaknya, itu adanya ta'awun dan takaful. Di luar keluarga inti, di luar keluarga inti, yaitu kerabat tadi, ya saling ta'awun ketika mereka mempunyai kebutuhan. Misalnya yang satu, misalnya Allah takdirkan misalnya kekurangan, maka dijamin oleh saudaranya yang lain. Ini kan ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kemudian saling menjamin, takaful di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Ini dengan adanya pernikahan, ya. Itu sisi daripada hikmah, ya, daripada nikah. Ini muqaddimah, ya, tentang nikah dari al-fiqhu al-manhaji secara ringkas, ya, dicuplik tidak keseluruhannya. Baik, untuk hukum menikah, ya mungkin baik hukum menikah sebelum masuk, ya. Hukum menikah, ya tentu kalau di al-fiqh al-manhaji ada beberapa hukum menikah. Ya. Pertama adalah mustahab atau dicintai atau sunnah, ya. Yaitu ketika seseorang, ya, bisa menjaga dirinya dan dia ingin, ya, menikah, lalu dia punya tadi adalah biaya untuk menikah, baik mahar ataupun biaya hidup, ya, menghidupi dirinya dan juga menghidupi keluarganya. Wa fil waqti, ya, dalam waktu itu juga dia la yakhsha ala nafsihi al-wuqu' fil fahisyah. Pada saat itu dia tidak ada rasa takut terjatuh ke dalam fahisyah, terjatuh ke dalam perbuatan misalnya zina, apabila dia tidak menikah. Jadi kalaupun dia tidak menikah, ya, dia tidak takut dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tapi dia mempunyai mempunyai kemampuan untuk menikah, ya. Ada biaya untuk menikah, ada mahar, ada bisa menafkahi, begitu. Nah ini adalah hukumnya mustahab,
atau hukumnya adalah sunnah. Sesuai dengan hadis yang tadi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijaa'un. Kemudian yang kedua, mustahab tarkuhu. Mustahab tarkuhu. Kalau tadi mustahab fi'luhu, ya, mustahab untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua mustahab tarkuhu, mustahab untuk ditinggalkan pada keadaan, ya, apabila seseorang dia ingin menikah akan tapi dia tidak mempunyai kemampuan finansial, ya, baik misalnya mahar ataupun nafkah, ya, tidak punya finansial untuk membelikan mahar atau untuk menafkahinya, ya, menafkahi dari istrinya itu, maka yang seperti ini adalah mustahab tarkuhu. Solusinya apa? Solusinya adalah saum. Ya, tadi disebutnya wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka apabila dia tidak mampu maka wajib bagi dia untuk saum. Nah, ini solusinya sambil dia mempersiapkan ya, kemampuan dia dari sisi finansial untuk misalnya maharnya, untuk walimahnya, walaupun sederhana kan pasti ada ya kan, walaupun sederhana. Misalnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyatin, ya. Walaupun kita 1 ekor kambing, ya, kan ada biayanya, ya. Atau setelah itu yaitu nafkah setelah menikah, ya, bagaimana kehidupannya setelah menikah, ya. Kalau belum ada semua itu maka mustahab untuk tarkuhu, dia tidak melakukannya atau dia tidak menikah terlebih dahulu sambil dia mempersiapkan semuanya. Ketika gejolak menikah itu atau syahwatnya ada, maka dia saum, ya, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu fa alaihi, ya, bis-shaum. Berikutnya adalah makruh. Makruh yang bagaimana? Yaitu ketika seseorang itu dia tidak mau menikah, ya, tidak ada keinginan, ya, dengan menikah tersebut, dan dia tidak mempunyai biaya di dalam menikah itu, ya, untuk menikah itu misalnya, ya, tadi biaya untuk maharnya, biaya untuk walimahnya, biaya untuk setelah menikahnya, kehidupannya dia tidak ada, ya, maka keadaan seperti itu adalah dimakruhkan. Karena kalau dia itu langsung misalnya nikah, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di antara mereka. Itu namanya makruh. Kemudian al-afdal tarkuhu, ada disebutnya al-afdal tarkuhu. Afdal, ya, meninggalkannya, yaitu ketika seseorang itu punya punya biaya, ya, untuk menikah, baik maharnya atau untuk nafkahnya atau untuk walimahnya, dia punya. Akan tapi dia tidak butuh kepada menikah. Ada orang yang tidak butuh kepada menikah. Kenapa ini disebut afdal untuk ditinggalkan? Karena kalau dia menikah mungkin saja akan menyebabkan istrinya tidak diperhatikan. Karena mungkin saja dia akan
sibuk dengan atau asyik dengan yang lainnya. Maksudnya misalnya dia hobinya misalnya bekerja, ya full bekerja, istrinya tidak diperhatikan, ya. Karena dia butuh wanita misalnya, dia masih senang misalnya bekerja gitu, atau dengan hobi yang lainnya, sehingga istrinya tidak dipenuhi hak-haknya nantinya. Atau misalnya seseorang yang masih mempunyai kalau ini bagus, misalnya seseorang yang masih mempunyai keinginan untuk talabul ilmi. Seseorang yang masih mempunyai keinginan untuk talabul ilmi terus begitu, ya. Dia punya biaya dan punya bisa nafkah, tapi dia cenderungnya untuk talabul ilmi, ingin belajar misalnya ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini, bisa rehlah ke berbagai macam negeri, ya, untuk menuntut ilmu. Nah itu boleh saja dia meninggalkannya itu lebih afdal, ya. Kalau kita mungkin saja lihat misalnya para ulama misalnya yang tidak menikah, mungkin saja dalam sisi ini, yaitu mereka sudah atau sedang sibuk, ya, atau lebih sibuk dalam sisi keilmuan, ya, sehingga kalau misalkan mereka menikah, maka tentu akan menimbulkan misalnya istrinya kurang diperhatikan. Karena kalau dalam nikah itu kan harus, ya, seorang istri itu diperhatikan, ya, bukan hanya dari sisi nafkah harta keuangan, ya, akan tapi perhatian yang lainnya. Nah, disebut oleh orang adalah nafkah batinnya atau perhatiannya, kasih sayangnya, ya, itu kan semua dibutuhkan oleh istri, ya. Ketika kita hanya sibuk dengan nafkah secara harta saja, ya, bisa berbahaya, gitu kan. Kemudian ada al-afdal fi'luhu, afdal seseorang itu menikah, ya, yaitu keadaan seseorang itu punya kemampuan untuk menikah dan dia itu butuh untuk menikah, ya, butuh kepada perempuan untuk menikah, dan dia bisa, ya, membagi waktunya, ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah talabul ilmi, dalam masalah misalnya mencari rizki, ya, ataupun nafkah, semuanya bisa, ya, dan dia mampu, semuanya ada, maka afdal dia itu adalah menikah, ya, afdal dia itu menikah. Sehingga insya Allah dengan pernikahan seperti ini dia akan mendapatkan keturunan yang saleh insya Allah, dengan istri yang salehah, dan dia juga adalah memperbaiki diri, ya, dan terus berusaha saleh. Insya Allah Allah akan menganugerahkan keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang saleh dan salehah, anak-anak juga yang saleh dan salehah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup, ya, untuk hadisnya mungkin insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.